Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali lagi bersama Mirwan Siregar di sini. Ya, pada video tutorial ini sebenarnya saya ingin sharing ya pada saudara sekalian satu program aplikasi komputer aplikasi akuntansi yang sangat terjangkau ya, dan program ini sangat mudah digunakan dan juga sangat murah ya biaya operasionalnya. Ya, jadi langsung saja namanya ini adalah program ini ya. Ini salah satu programnya. Saya menjual beberapa banyak ya. Ada beberapa program komputer akuntansi dan yang apa terjangkau ini adalah ini programnya. Program toko edisi profesional ya. Biasa disebut juga dengan program akuntansi kreatif ya. Dibuat ini dari Bali. Jadi pada saat pertama kali dibuat ini ya, kita bisa milih komputer ini. Jadi dia bisa digunakan untuk multi users ya. Jadi dalam LAN, local area network. Jadi kita pilih di sini di komputer mana. Kebetulan saya di sini hanya pakai sendiri ya, kita pilih aja localhost ya. Klik ini dan kita pilih. Nah, ini adalah pertama kali langkah ini ya, kita bisa cari database. Ini database yang kita buat ya. Jadi bisa banyak perusahaan yang kita buat berbeda dengan program-program yang lain ya. Itu biasanya di satu lisensi itu bisanya hanya 5 terkadang ya. Ada batasan company file yang dibuat. Tapi kalau ini tidak ada. Ya harganya juga cukup murah ya. Nanti kalau perkiraannya ya sekitar 3 jutaan ya, itu sudah termasuk license dan paket training yang bisa saudara dapatkan dari saya ya. Jadi kalau ingin membuat database baru, company file baru, kita tinggal buat database baru. Nah, jadi misalnya uh, kita buat satu nama perusahaan ABC katakan ya. Nah, kemudian kita klik simpan dan dia akan muncul nanti ya, dia akan mendesain semua kode akunnya juga sudah ada ya, cat vokalnya, jadi lengkap lah ya. Kita tinggal melanjutkan apa yang sudah disetting oleh program ini. Nah ini ABC ya. Kemudian kita klik pilih. Nah, ketika kita klik pilih ini user adminnya ini standar. Nanti bisa saudara ganti. Ini admin ya, ya huruf kecil ya, ini admin ya. Kemudian kita masuk. Nah, ini kita tinggal ganti nama PT-nya, Pak ABC ya. Kemudian kita ganti alamat kita dan di sini baru kita mulai dengan tahun Januari, gitu kan, tahun 2020 sampai sekian ya. Kemudian selesai. Oke, kita simpan. Nah, ini. Oke ya, jadi yang mana program akuntansi itu yang namanya program keuangan akuntansi itu kan membuat laporan laba rugi ya dan neraca. Laporan laba rugi tentu penjualan dikurangi pembelian dengan biaya operasional baru kita dapat laba kotor ya. Atau dikeluarkan lagi pajaknya jadi laba bersih. Jadi langkah yang pertama kalau kita lihat ini menunya ya. Saya coba melihat mempertunjukkan kepada saudara sekalian navigasinya. Ini ada menu master data, pembelian ya, penjualan, ini persediaan ada, akuntansi ada, dan ini laporan. Ini nanti kita proses ini laporan. Ya, dan ini untuk setting-setting segala macam. Ini kalau kita lihat laporan-laporannya ya. Ya, ini di sini ada kita punya database supplier, nanti ada database pelanggan, ya. Ada database sales juga, ya. Nah, pembelian itu ada PO, ini pesanan pembelian ya, PR kita bisa buat. Dan juga laporan pembelian juga bisa ya, pembelian per item juga bisa, penjualan juga seperti itu. Nah ini menunya ya, ada pesanan penjualan, ini biasanya kita buat invoice ya, invoice baru ini laporan penjualan ya. Biasanya kalau quotation lah, ini pesanan penjualan ini ibarat quotation, kalau jadi nanti baru kita buatkan invoice ya. Fitur returnya juga ada dan lain sebagainya. Nah, ini ada grafik juga ya.
Dan juga laporan hutang, ya, di laporan hutang, laporan piutang, persediaan kas. Jadi langkah pertamanya ini di sini ya, di akuntansi. Ini ada daftar perkiraan. Ini adalah akun standar. Ya, akun standar ini bisa saudara edit ya kalau saudara mau atau menggunakan ini. Ini tinggal diedit saja. Kalau mau tambah ya, ini kan diedit. Kalau mau edit ya, kalau mau ditambah kita tinggal tambah saja yang baru ya. Jadi kemudian langkah berikutnya ya, setelah ini sudah ada, kalau mau diedit, kita masukin ini daftar itemnya. Ya, jadi itemnya ini kita klik item di sini ya. Ini ada barang, rakitan, inventory, jasa. Ya. Kita bisa masukin contoh lah katakanlah ya. Misalnya ini barang satu, oke, kita tulis B1 ya. Misalnya aqua ya. Aqua botol misalnya ya. Aqua botol 150 ml. Ya, jenisnya di sini bisa kita tambah ya. Apa? Ini kan makanan, minuman, nanti lagi di sini pokoknya banyak ya. Tinggal kita misalnya ada jasa di sini ya, JS ya, jasa. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau tambah, ini tinggal JS saja ya. Oke. Ini minuman lah katakan. Ya, ini rak, kemudian satuan. Satuannya apa? Satuannya di sini adalah piece ya. Kalau misalnya dalam satu box besar ya, box besar itu isinya ada katakanlah ada 20, kita tulis di sini ada satuan lain yang namanya dus ya. Satu dus isinya itu misalnya ada 10 misalnya ya. Kemudian harga pokok, harga yang beli 10 itu ya, kita misalkan 100.000 ya. Misalnya 100.000. Nah, ketika kita hitung harga pokok dasar, maka ini akan berubah 100 dibagi 10. Jadi 10.000. Nah, ini kita klik di sini ya. Nah, ini dia. Oke ya, jadi kalau di sini dirubah 10.000, kita hitung harga pokok dasar di sini jadi 1.000 gitu. Ya, jadi kalau ada barcode lagi kita masukkan pakai barcode ya. Dan di sini kemudian di harga jual. Harga jualnya ini kita mau menaikkan berapa? Kalau kita naikkan misalnya 2.000, ya, maka dia akan menghitung 100% kenaikan harganya. Tapi kalau kita isi di sini 50%, dia jadi 1.500. Oke, ini kita simpan. Ya, nah, kan langsung sudah ada ini dalam format dus dan ada format pieces. Ya, jadi daftar itemnya kita masukin dulu semuanya. Setelah itu baru kita masukin data supplier. Ya, caranya tinggal klik tanda tambah. Ini suppliernya, supplier nama ini katakanlah misalnya Agung Supplier ya. Supplier, oke. Katakanlah toko Haliang lah misalnya. Ini diisi alamatnya kemudian kita simpan. Yes. Ya. Jadi sudah ada. Nih. Nah, nanti barang sudah ada, customer pelanggan sudah ada, kita lakukan pembelian. Ini kita beli misalnya nih ya. Nah, ketika kita beli ini kan sudah ada nih toko Haliang. Barangnya apa? B1 tadi kan ya. Nah, ini. Ini kita lihat, dia akan muncul semua nih. Kita mau beli dalam apa? Dalam dus. Oke, berapa dus? Satu dus, gitu kan. Kita beli satu dus harganya 10.000, ya. Kemudian di sini ada jatuh tempo berapa hari. Ya, katakanlah kita diberi waktu 7 hari karena ini supplier kan. Ya, kemudian tidak pakai DP. Kalau pakai DP isi DP, ini kita simpan. Ya, setelah disimpan, ini baru bisa kita cetak. Cetaknya inilah yang dikatakan dengan PO, ya. Ini bukti pembelian. Atau bisa juga dikatakan dengan ini kita lihat ya. Jadi ada bukti pembelian kita di sini. Nah, ini. Ya, bukti pembelian 1 dus botol aqua. Nah, ini logo ini bisa kita ganti. Ya.
Oke. Nah, kalau gitu setelah dibeli ya kan, kita punya hutang kan? Hutang berapa? 10.000. Nah, kita lihat di stok kita. Jadi ada stoknya di sini. Barang kita punya satu dus, ya 10 pieces. Nah, kemudian bagaimana? Kita jual ya, barang sudah ada, kemudian kita jual. Kita jual katakanlah 5. Kita jual 5. Ya, masuklah kita di penjualan. Nah, di penjualan ini ada, kalau kita gunakan penjualan kasir, ini artinya di toko ya. Kalau penjualan back office ini penjualan secara utang. Oke, kita lakukan penjualan untuk katakanlah ini mau dipakai di toko ya, penjualan kasir. Nah, di sini kalau ada apa namanya barcode, tinggal kita barcode ya. Kalau nggak ada, ya kita tinggal klik aja. Terus sembarangan di sini ambil ya, dia akan kelihatan. Oke, kita jual yang piece. Ya, orang beli. Beli berapa? Orang beli 5 piece. Ya. Jadi dia hitung 75.000. Ya, 75.000. Nah, kalau dia mau bayar, di sini dia klik bayar. Tinggal ditulis uangnya misalnya 100.000. Ya, kembali sekian. Dan kalau kita punya mini printer, kita tinggal cetak, dia cetak. Kalau enggak, ya kita simpan. Nah, stok belum cukup. Oh, ini kita lihat dulu ya. 50 piece. Oh ya, nggak cukup. 5. Ya, 5 piece, sorry. Ya. Nah, jadi di sini 10.000. Ya, ini kita simpan. Oke, jadi ada pemberitahuan dia stok tidak cukup. Nah, sekarang kita lihat di mananya? Di stok barangnya, di daftar item. Nah, kan sudah berkurang dia. Ya. Jadi kalau saudara mau melihat laporan apa itu neracanya juga bisa, ya. Lihat di laporan. Ini adalah laporan keuangan, ini adalah laporan neraca. Neracanya per tanggal 30 Juni, ya akan kelihatan di dalam. Oke. Sekarang tanggal berapa? Ya ini harus diproses dulu. Dia nggak mau, kita harus lakukan proses. Di bulan Juni kita lakukan proses, baru dia bisa terlihat laporannya di sini, ya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Ya kan, kita punya kas kecil ada 7.500. Ya. Total persediaan kita 12.500 karena ada persediaan barang kita 5.000 sama 7.500. Nah, ini ya. Hutang kita 10.000. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian barang sudah kita beli, kemudian kita jual. Nah, kita jual. Tadi kan sudah dijual ya. Tadi sudah dijual. Jadi kalau sudah dijual, kita lihat laporan laba ruginya. Ya. Laporan laba ruginya juga sudah ada. Nah, ini. Ya. Pendapatan jual 7.500 dan APP-nya 5.000. Ya, jadi kalau ngelihat stok barang juga ada di sini daftar item. Nah, ini dia stok barang ada. Laporan pembelian juga ada di sini ya. Laporan pembelian. Ini pembelian, untuk laporan pembeliannya tinggal dari periode berapa sampai periode, tinggal kita klik detail ya. Nah, ini juga sudah ada. Nah, ini kan kelihatan laporan penjualan juga seperti itu. Laporan penjualan ini ada dalam berapa periode waktu tertentu kita ambil penjualan detail juga akan terlihat. Ya, seperti ini. Nah, ini. Jadi item-item apa aja, dijual ke siapa? Ya, dijual ke siapa? Ini kan dijual ke umum. Ya, kalau dijual nanti ke supplier tertentu, customer tertentu juga akan kelihatan di sana. Ya, oke ya. Jadi demikian saudara, ini program yang cukup apa? Cukup baik ya, cukup baik yang digunakan untuk akuntansi yang sederhana ya. Jadi tidak ada project, tidak ada ini, hanya laporan laba rugi khusus untuk satu perusahaan. Ya, dan ini bisa diinstal di komputer Anda. Tidak ada lagi namanya biaya bulanan, yang ada hanya beli sekali putus. Ya, jadi kalau saudara berminat bisa menghubungi ini nomor telepon saya ya. Harganya sangat terjangkau. Ya, terima kasih atas perhatian.
Sampai jumpa pada video tutorial.